hari ini, 76 tahun lalu, tanggal 10 November 1945, menjadi salah satu tanggal penting yang menjadi bukti perjuangan bangsa Indonesia yang dalam kegigihannya mempertahankan kemerdekaannya dari bangsa asing. Peristiwa ini juga dikenal sebagai Pertempuran Kota Surabaya. Peristiwa bermula saat pasukan tentara Inggris mulai mendarat di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945 setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dengan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945. Keadaan berangsur reda. Tetap saja terjadi bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Terutama saat insiden di mana tentara Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Akibatnya, hal ini menimbulkan kemarahan penduduk Surabaya. Sejak peristiwa itu, bentrokan semakin banyak terjadi dan Brigadir Jenderal Malabi terbunuh pada 30 Oktober 1945. Kematian Malabi menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan mengeluarkan ultimatum 10 November 1945. Ultimatum itu nyatanya tidak ditaati oleh rakyat Surabaya. Akibatnya, terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945. Selama lebih kurang 3 minggu lamanya, sebanyak 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka, serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Setelah kita mendengar akan peristiwa persejaraan ini, temanya adalah pahlawan atau kepahlawanan. Kita mengingat akan jasa-jasa para pahlawan yang berjuang sampai titik darah penghabisan melawan para penjajah yang ingin mengusik kedamaian, kenyamanan, bahkan mengusik persatuan bumi pertiwi. Saat kita bersyukur kepada Tuhan atas kegigihan serta perjuangan para pahlawan, kita terbebas dari penjajahan bangsa lain. Kita bisa merasakan kehidupan yang merdeka, tenang, dan damai. Saat kita mengingat akan jasa para pahlawan di hari ini, kita juga perlu mengingat pahlawan sejati kita yang rela mati bukan untuk satu golongan, satu negara, atau segala bangsa, tapi rela mati untuk semua manusia tanpa terkecuali. Yesus Kristus adalah pahlawan sejati kita. Ia rela mati untuk menebus kita dari penjajahan dosa. Ia mati dan menang. Kuasa setan dan dosa dialahkan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 42 ayat 13, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertepik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Sejatinya tidak ada pahlawan sedahsyat dan seajaib Yesus Kristus. Ia telah mengorbankan dirinya. Yesus Kristus, Tuhan kita, sudah menjadi pahlawan yang memerdekakan kita dari belenggu dan jerat dosa. Kita perlu berbahagia karena kita memiliki satu-satunya pahlawan yang hebat, yang mampu menjaga, melindungi, dan menyertai dan membela kita dari segala kuasa kejahatan yang mencoba memisahkan kita dari kasih penyertaan Tuhan. Marilah pada hari ini kita mensyukuri akan berkat keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. Marilah kita jaga keselamatan itu sampai waktunya tiba. Kita akan dibawa oleh pahlawan kita itu untuk masuk ke dalam kerajaan yang Ia telah sediakan untuk kita semua, umatnya yang dikasihinya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kami dari Fisdak Media Ministry, Tuhan memberkati.